Pada kesempatan kali ini tema kita sebagaimana yang sudah dibagikan ataupun diumumkan. Hal ini adalah pembahasan yang menarik berkaitan dengan muslimah sholihah yang berhati terpuji. Umat yang dirahmati Allah, pada hakikatnya kehidupan dunia itu Allah ciptakan untuk kita agar kita ini terluka. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan di dalam kitab Saydul Khatir, beliau mengatakan ad-dunya kal qawarir. Dunia itu seperti botol-botol kaca. Dunia itu meliputi segala aspek termasuk diri kita dan teritorial yang ada di sekitar kita. Apa yang ada di atas bumi ini dunia. Harta, emas, perak, tanah, sawah ladang, peternakan, kendaraan, rumah, ya itu namanya aspek dunia dalam makna kebendaan. Termasuk dunia itu juga adalah pasangan, itu juga dunia. Jadi yang namanya suami itu juga dunia. Anak-anak itu juga termasuk dunia. Orang tua termasuk dunia. Teman termasuk dunia. Dan bahkan diri kita sendiri pada kehidupan ini termasuk bagian daripada dunia. Maka kemudian kata Imam Ibnul Jauzi, ad-dunya kal qawarir. Dunia itu seperti botol-botol kaca. Tusiru bin nadhriha. Nampak, menyenangkan kau lihat. Wa tadurru bi kasriha. Akan tetapi seringkali ketika botol-botol kaca itu pecah, justru ia akan menyakitimu. Maka oleh karenanya bahwa Allah sengaja menciptakan kita dengan segala aspek duniawiyah itu, ada senang, ada luka. Maka dari situlah sudut pandang kita ini berjalan, bahwa tidak ada di dunia ini yang benar-benar menyenangkan, karena setiap yang menyenangkan itu justru melukai. Begitu pula bahwa sekalipun melukai, sesakit apapun itu luka, tapi jika kita melihatnya dengan cara memandang yang berbeda, maka luka itu justru menenangkan jiwa. Ketenangan jiwa, keterpujian hati inilah yang termasuk inti dari pencapaian kita hidup di dunia ini. Itu adalah pencapaian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang beriman. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan sakinah, ketenangan jiwa, fi qulubil mu'minin, di hatinya orang-orang beriman, liyazdadu imanam ma'a imanihim, agar bertambahlah keimanan mereka daripada keimanan sebelumnya. Menarik dari sudut pandang ayat ini, kita tengok lebih dalam. Ayat ini turun di tahun ke-6 Hijriah. Pasca kekecewaan yang sangat dalam, sakit hati yang begitu menganga yang dirasakan oleh orang beriman. Kenapa demikian? Karena pertama adalah mereka gagal berangkat berhaji pada tahun itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu keluar dari Madinah menuju kota suci Mekah, tujuannya adalah berhaji. Hingga kemudian banyak di antara sahabat, bahkan Rasulullah sudah membawa hewan hadyu, hewan sembelihan bagi orang yang jamaah haji. Kalau kitanya kurban.
orang yang berjamaah haji hadyu. Tetapi karena dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, maka akhirnya tidak terlaksana kekecewaan yang pertama. Kemudian sakit hatinya ada pada konteks di mana karena sudut pandang mereka itu sempit, para sahabat tidak menyibak rahasia apa yang terjadi, maka akhirnya mereka sakit hati karena butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Yang salah satu di antara butir perjanjian Hudaybiyah yang menyakitkan itu apa? Adanya ketidakadilan dalam butir-butir perjanjian itu. Salah satunya bunyinya apa? Jika ada orang Mekah, dia kemudian masuk ke dalam agama Islam, lalu dia berhijrah ke Madinah, sedangkan orang tua atau keluarganya tidak ridha, maka Nabi wajib memulangkannya ke Mekah. Tapi jika ada orang Madinah, orang Islam yang murtad, lalu kemudian berniat untuk ke Mekah bergabung dengan orang Quraisy, sekalipun keluarganya tidak mendukung, sekalipun ayah atau keluarganya tidak ridho, maka tidak boleh dipulangkan. Pakai logika. Jadi kalau pakai logika, ini jelas sangat-sangat tidak adil. Sangat tidak adil. Kenapa? Ya gimana? Ada orang yang masuk ke dalam agama Islam harus dikembalikan. Salah satunya ada Abu Bashir. Terus kemudian Abu Jandal. Bukan Abu Janda, Abu Jandal. Termasuk itu. Jadi dia sudah muslim, dia sudah ke Madinah, bahkan harus pulang ke Mekah. Cuman akhirnya Abu Bashir dan Abu Jandal itu kemudian membuat sebuah pasukan tersendiri. Sehingga apa? Orang-orang beriman itu sedih sekali. Kecewa berat. Turunlah firman Allah dalam surah Al-Fatah 1-4, Inna fatahna laka fatham mubina, dan seterusnya sampai ayat yang kita bahas, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imani. Akhirnya orang-orang beriman itu paham. Ketika turunnya firman Allah ini, mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kemudian dari sakit hati menjadi tenang. Makanya apa yang terjadi di sini? Ketenangan jiwa. Keterpujian hati itu pada hakikatnya tidaklah karena tak punya luka, tapi justru karena luka, tapi karena keimanannya kepada Allah, menjadikan keimanan itu menjadikan yang tadinya luka tapi tetap tentram jiwanya. Menarik. Makanya kata sakinah secara etimologis itu pendekatannya sama dengan kata as-sikin, sama dengan as-sakan. Jadi tinjauan etimologisnya bahasa sama antara sakinah, as-sikin, as-sakan. Apa as-sikin? Pisau. Apa itu as-sakan? Rumah. Kenapa disebutkan? Tadi kita sampaikan sakinah itu tinjauan etimologisnya sama dengan as-sakan, sama dengan as-sikin. Maknanya apa? Kok disamakan dengan pisau? Atau as-sakan? Apa as-sakan tadi? Rumah. Coba. Enggak apa-apa ya. Kita namanya kuliah. Kuliah itu diskusi. Nah, apa Zah? Angkat tangan. Hampir 65% lah. Tadi sedikit sudah kita kasih clue tadi di depan. Jadi kita pendekatan etimologis dulu. Kenapa disebut as-sakan? As-sakan itu rumah, tempat kita menenangkan diri. Jadi Ustazat, hari ini panas, terik, luar biasa. Pengen cepat sampai rumah. Kenapa? Rumah adem. Gitu. Kita sepenat-penatnya di rumah kita, di luar rumah. Saya pasti punya rumah. Saya pengen cepat sampai rumah. Karena rumah menenangkan jiwa. Terus apa sama dengan as-sikin?
Orang Arab menamai pisau itu dengan as-sikin. Unsur katanya sama dengan as-sakinah. As-sikin, pisau itu gunanya untuk apa aja? Motong-motong. Kalau untuk nyembelih bisa. Makanya as-sikin itu digunakan untuk menyembelih. Orang Arab itu menamakan itu pisau adalah alat supaya hewan cepat tenang. Makanya prosesi menyembelih menyakitkan, tapi tujuannya supaya hewan sembelihan kita cepat tenang. Maka kalimat as-sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman hati, keterpujian hati, itu pada hakikatnya justru adalah setelah terluka. Karena dia punya keimanan, dia menjadikan dirinya tetap tenang di dalam keimanan. Makanya ustadzat, ummahat, akhwat, ketika ustadzat membina rumah tangga, bukan karena bahagia, bukan kemudian yang tak pernah terluka, pasti terluka. Cuma karena ustadzat ummahat ini punya keimanan, maka luka itu tetap menjadikan ia tenang, terpuji hatinya, karena dia mengharap ridho Allah Subhanahu. Itu kuncinya. Jadi makanya kalau kita bicara pernikahan itu sakinah, mawaddah, warahmah, bukanlah kemudian muncul seorang suami sebagaimana yang ustadzat ummahat inginkan plek 100%. Kalau ustadzat punya pikiran begitu, siap-siap kecewa. Gak ada rumusnya. Suami yang benar-benar bisa 100% membahagiakan istri. Kalaupun ada, itu sama sekian persen. Kalaupun ada, dipas-paske. Oh, dipas-paske. Yang tadinya nggak pas ya dipas-paske. Yang tadinya kecewa karena iman ya sudah. Itu akhirnya kan kita berdamai dengan masalah. Itu suami, termasuk kaitannya adalah hablum minan nas yang lain, hubungannya dengan sesama manusia yang lain. Maka setiap mukhalatah itu interaksi sosial, hablum minan nas tadi, maka itu pasti juga menimbulkan luka. Karena Allah menciptakan kita itu, di samping ada kebaikan, di situ pun ada yang namanya keburukan. Hingga akhirnya masing-masing kita ketika kita bergaul, berinteraksi, pasti akan terluka. Hanya orang-orang yang beriman, yang berhati terpuji, mereka adalah orang-orang yang selalu senantiasa merasakan sakinah dalam hidup mereka. Maka kesimpulannya sampai di kalimat ini, bahwa kebahagiaan, happiness, ketenangan jiwa bukan didapatkan dari faktor eksternal, tetapi ada faktor internal, yaitu hati kita. Ini kita mau bahagia atau tidak, mau tenang jiwanya atau tidak, bukan karena faktor eksternal, tapi faktornya internal. Landasannya surat Al-Hasr ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, yaqulun, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau tanamkan ghil, kedengkian dalam hati kami, lil ladzina amanu, terhadap orang-orang beriman. Rabbana
innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, sungguh engkau zat yang maha penyantun lagi maha penyayang. Ayat ini adalah doa yang dipanjatkan oleh para sahabat yang mutaakhirin. Mereka masuk Islam belakangan. Tentunya ada perbedaan yang mencolok. Orang yang sudah senior dengan yang junior itu jelas berbeda. Misalnya di antara ummahat, akhwat dan ustadzat itu ada yang misalnya sudah melakukan pembinaan di lembaga kita 5 tahun, 10 tahun, itu memang jelas berbeda secara pengetahuan, secara pengalaman, itu jelas berbeda. Maka bagi orang-orang yang junior, orang-orang yang baru, itu maksa ada sesuatu yang menyebabkan jurang komunikasi. Udah usianya beda, pengalamannya beda. Maka pada saat itu yang terjadi, ada perbedaan-perbedaan itu yang sangat memungkinkan adanya sakit hati. Kita ini beda budaya, sudah sakit hati. Beda kebiasaan. Belum yang namanya beda kepribadian, personality. Ada yang teratur, ada yang berantakan. Ada yang tepat waktu, tadi sampai tempat sini jam 9 ada. Ada yang tepat waktu jam 9? Oh, ada. Nunggunya berapa menit Umi sampai mulai? 1 jam. Oh, jadi ada yang on timer, ada yang ngareter. Jadi orang tuh memang beda-beda. Ada yang sangat-sangat lugas, ada yang menjaga hatinya jangan sampai tersakiti orang lain. Jadi memang kita secara karakter sudah beda. Memungkinkan terjadinya sakit hati. Tidak usah kita aja. Perbedaan antara seorang Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar saja pernah berantem, Pak. Belum bagaimana Abu Dzar dengan Bilal, belum Khalid dengan yang lain. Makanya kalau kita bicara manusiawi, konflik itu manusiawi. Masalah itu ada. Hanya saja lewat doa ini kita diajarkan dalam menyikapi masalah, kesalahan orang lain, jalan satu-satunya adalah memaafkan. Dan tingkat memaafkan yang paling tinggi itu maghfirah, minta ampunan kepada Allah atas dosa saudara kita. Jadi memaafkan itu ada 3 tahapan. Yang pertama al-afu, memaafkan kesalahan orang lain yang meminta maaf kepadanya. Tapi berapa banyak orang tuh salah gengsi minta maaf kan. Maka ada step yang kedua, namanya istisfah. Istisfah itu apa? Memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang tersebut tidak minta maaf. Nah, tingkatan yang paling tinggi maghfirah namanya. Orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah atas kesalahan saudaranya. Bukan hanya memberi maaf walaupun saudaranya nggak minta maaf, tapi bahkan minta ampunan sama Allah. Hal ini sebenarnya dicontohkan Nabi SAW ketika beliau dakwah ke Taif, dilempari batu oleh bangsa Sakif hingga bercucur darah dari pelipis mengalir sampai betis. Sampai-sampai malaikat penjaga gunung mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, angkat tanganmu sebagaimana Nabi Nuh mengangkatnya. Maksudnya doakan agar diberikan bencana sehingga Allah menitahkan aku untuk melempar gunung ini kepada mereka. Apa jawaban Nabi? Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu, belum berilmu. Gimana? Nabi memberikan contoh memang. Jadi kalau ada orang berbuat salah, minta ampunan supaya turun ampunan Allah. Di dalam Quran surah An-Nur ayat 22 Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna
ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kamu ingin suka kalau Allah mengampuni dosa kamu, sedangkan Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar kita itu seperti doa. Kita sehari istighfar 1000 kali. Itu sifatnya kayak doa. Terserah Allah mau ngabulkan atau tidak. Jadi kalau ada di antara kita istighfar 1000 kali, ya belum tentu dapat ampunan Allah. Kita nggak tahu itu turun ampunan Allah apa enggak. Tapi ada satu amalan yang itu jika dikerjakan turun langsung otomatis ampunan Allah. Apa itu? Memaafkan kesalahan saudaranya. Jadi kalau ada saudara kita berbuat salah, maafkan. Supaya apa? Allah mengampuni dosa kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau tanamkan ghillan. Diterjemahkannya kedengkian. Sebenarnya ghil itu macam-macam. Nanti akan kita bahas. Baik, menjadi muslimah sholihah bukan hanya sekedar gelar, melainkan amanah untuk membentuk pribadi yang taat, berakhlak lembut dan berhati yang bersih. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholihah, karena kecantikan sejati bukan hanya pada fisik, tapi pada kemuliaan hati dan akhlaknya. Hati yang ikhlas dan penyayang melahirkan tutur santun serta amal tulus yang menjadikan muslimah itu cahaya bagi keluarga dan umatnya. Maka menjadi muslimah sholihah yang berhati terpuji berarti menyatukan iman, ilmu dan akhlak agar setiap langkah menjadi ibadah menuju ridha Allah. Siapakah yang berhati terpuji itu? Rasulullah SAW bersabda, afdalun nasi kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Sebaik-baik manusia adalah setiap yang berhati terpuji, lagi berlidah yang jujur. Qalu, mereka berkata, saduqul lisani na'rifuhu. Kalau lisan yang jujur kami sudah tahu ya Rasulullah. Fama mahmumul qalbi. Lantas apa itu hati yang terpuji? Lantas siapakah orang yang berhati terpuji? Qala at-taqiyun naqi. Maka Rasulullah atau beliau menjawab, yakni orang yang bertakwa lagi hatinya bersih. La ithma fihi, tidak ada dosa. Wala baghya, tidak ada kesewenang-wenangan. Wala hasada, dan tidak ada dengki maupun hasad yang terpendam di dalam hatinya. Ummahat dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita tengok, siapakah muslimah yang berhati terpuji itu? At-taqiyun naqi. Orang yang bertakwa yang hatinya bersih. Jadi memang sudah menjadi tujuan bagi kita untuk membersihkan hati kita. Jadi seorang muslimah harus punya hati yang bersih. Yang ini seringkali jadi masalah karena memang wanita itu lebih mendahulukan perasaan. Maka tidak ada amalan yang paling utama bagi wanita melainkan amalan persoalan membersihkan hati. Karena Allah takdirkan bagi wanita itu amalnya luar biasa banyak dan berat. Tapi semua itu sia-sia kalau tidak memiliki hati yang bersih. La ithma fihi, tidak ada dosa. Maksudnya bukan gak punya dosa, dia tidak punya niat jahat kepada orang lain. Jadi hati yang selalu condong memberikan kebaikan, bukan justru ingin menyakiti orang lain. Hati yang tidak ingin memberikan ataupun menginginkan mudarat bagi saudaranya. Dia ingin
saudaranya selalu dalam kebaikan. Maka Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menyukai apa-apa bagi saudaranya sebagaimana dia menyukai bagi dirinya sendiri. Mafhum mukhalafahnya apa? Tidak sempurna iman seseorang sebagaimana dia membenci jika ada sesuatu yang keburukan yang menimpa saudaranya sebagaimana menimpa dirinya sendiri. Maka sebagaimana dirinya tidak mau disakiti orang, maka dia tidak mau menyakiti orang. Sebagaimana ketika dia dikatakan jelek aja sakit hati, dia tidak ingin mengatakan jelek pula kepada orang lain karena dia tahu itu sakit hati. Lahir empati, la itsma, bukan antipati. Jadi makanya orang yang hatinya terpuji itu orang yang tidak punya niat jahat. Wala baghya, tidak bersewenang-wenang, tidak sombong kepada orang lain, tidak merendahkan orang lain. Ada satu penyakit yang lagi populer namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Salah satu di antara cirinya ini yang paling ganas adalah dia sombong, suka sewenang-wenang kepada saudaranya, tidak punya empati dan tidak bisa merasakan kesulitan orang lain. Bahkan yang lebih parah psikopat. Psikopat itu apa? Dia senang kalau saudaranya sakit. Dia senang kalau saudaranya sakit hati. Dia senang kalau saudaranya nangis. Dia senang kalau saudaranya kecelakaan. Itu kayak gitu tuh, psikopat namanya. Waduh, ngeri itu. Yang tentunya sangat penting bagi ummahat, akhwat sebagai wanita benar-benar protektif terhadap sifat NPD, Narcissistic Personality Disorder. Pengennya dipuji, pengennya sewenang-wenang. Dia tidak mempedulikan perasaan orang lain. Bahkan yang parah, dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Dia gak peduli orang nangis karena dia gak peduli. Memang senangnya bikin orang nangis. Ya Allah. Orang yang hatinya terpuji boro-boro, dia tidak sombong, tidak sombong. Orang yang sudah mulia di sisi Allah, tidak butuh kemuliaan dari manusia, tidak butuh dia, karena dia sudah mulia di sisi Allah. Orang-orang yang dia haus simpati, haus like, follow, subscribe, nggak butuh dia. Dia mulia di sisi Allah, udah. Orang mau menghargai dia itu urusan orang lain deh. Orang mau memuji dia atau tidak bukan urusan dia. Dia cukup mulia di sisi Allah. Orang yang kalau sudah cukup mulia di sisi Allah, kafakallah, Allah akan mencukupkan. Dia nggak akan butuh pujian orang lain. Maka kalau orang nggak butuh pujian orang lain, orang nggak butuh sanjungan orang lain, ya dia nggak marah kalau ada orang nggak muji dia. Dia nggak marah kalau ada orang kurang mengapresiasi dia. Kenapa? Karena dia sudah mulia di sisi Allah. Nggak butuh pujian orang. Orang mau muji, mau enggak, terserah. Orang ngomongin nggak enak, ya tanggung jawab sama Allah. Saya cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya la baghya, dia nggak akan sewenang-wenang ketika dia dalam posisi yang lebih superior. Justru yang muncul adalah Raufur Rahim. Yang muncul adalah sifat santun dan penyayang. Ada orang lemah disayang, ada orang yang di bawahnya tetap santun. Bahkan kata Nabi SAW, cukuplah dikatakan berbuat jahat ketika ada seseorang menghina, meremehkan saudaranya. Jadi perbuatan jahat itu termasuk kategorinya adalah meremehkan saudaranya sesama muslim, menghina saudara sesama muslim.
Mungkin barangkali secara status sosial lebih tinggi. Mungkin barangkali ekonominya lebih baik daripada yang lain. Apapun itu, kalau orang yang hatinya terpuji, dia santun, dia penyayang justru kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, apalagi yang di bawahnya. Wala hasada, dan dia tidak dengki maupun hasad. Ini orang yang hatinya terpuji. Tidak ada benci, tidak ada dengki iri hati, tidak ada hasad memusuhi. Yang ada, ia selalu menuntut dirinya, punya hati seluas samudra, menekan ego pribadinya yang menjadi haknya. Dia bersabar menghadapi kezoliman dan kesewenangan orang lain, tidak membalas keburukan dengan keburukan yang lain. Sifat ini memang hanya dimiliki oleh orang yang sabar dan beruntung. Beruntunglah bagi orang yang diberi Allah karunia memiliki karakter mulia ini. Ini adalah salah satu sifat penghuni jannah. Jadi salah satu di antara sifat penghuni surga itu apa? Ada 4 kan? Hayyinun, layinun, qaribun, sahal kata Nabi. Ada 4. Hayyinun, layinun, qaribun, sahal. Pelan-pelan. Hayyinun 1, layinun 2, 3, qaribun 4, sahlun. Sahal. Hayyinun itu proyeksinya adalah berbuat baik. Jadi orang yang hayyin itu pokoknya proyeksinya berbuat baik aja. Kalau bisa memberi terus. Ini penghuni surga. Muslimah, istri soleha, wajib punya kayak gini. Pengennya memberi terus. Layyinun. Jadi orang-orang hayyin itu dia terus pengennya proyeksinya memberi kebaikan gitu orangnya. Pokoknya tadi ummahat kalau sebagai istri punya sifat ini udah bahagia deh selamanya. Mana kita singgung ya, itulah resep keluarga bahagia seorang qadhiyat yang 20 tahun membina rumah tangga tanpa cekcok sedikit pun. Resepnya cuma itu. Fokusnya memberi, bukan menuntut. Kapan terjadi konflik? Kalau istri menuntut, suaminya menuntut, dua-duanya fokus menuntut, ya kelar dah. Loh, seringkali nggak ketemu loh. Ketika seorang istri mempertimbangkan ataupun mempersoalkan, ini banyak banget yang ngomong kayak gini. Kenapa suami saya lebih memilih tidur daripada ngobrol sama saya? Oh, ini banyak loh kasusnya. Kalau di sini kan nggak ada. Oh, banyak juga. Nggak, itu umum. Suami lebih memilih tidur. Kalau habis kerja pulang tidur main HP. Ini sudah karakter yang lagi banyak dimiliki oleh para suami. Diajak ngobrol nggak keluar. Padahal istri itu pengennya ngobrol, nggak ketemu tuh. Istri menuntut suaminya ngasih waktu untuk ngobrol, suami nuntut. Ya kalau ngajak ngobrol yang ngerti maksudnya, yang ngerti tata kramanya, nggak ketemu. Penelitiannya banyak, suami yang memilih tidur karena trauma. Traumanya kenapa? Males ribut. Penelitiannya karena trauma. Trauma kalau ngobrol mesti cekcok. Ya karena suaminya kadang nggak paham. Istri itu kalau menyelesaikan masalah diutek-utek masalah. Panjang kali lebar masalahnya, diungkap semua. Suaminya pengennya masalahnya apa, solusinya apa. Kebalik ada juga. Suaminya yang banyak ngomong ya. Ada sih, ada. Apalagi kalau suaminya ustadz, harus dipahami ya. Suaminya ustadz itu
Ingat kata kosakatanya para laki-laki itu terbatas. Jadi ustadz-ustadz itu kalau habis ngisi kajian lemes, habis kosakata jadi diem. Ya terutama ustadznya yang tadi sering kemana-mana ceramah gitu. Kalau mendapati suaminya ustadz, disangkanya enak. Itu males diajak ngobrol, kan bukan males diajak ngobrol, males ngomong. Bukan ustadz aja, itu udah capek laki-laki itu ngomong gitu. Memang tabiatnya diem. Apalagi kalau ustadz itu memang lebih capek lagi. Ya kecuali ustadznya bisa memotivasi dirinya bahwa dia juga harus ngomong sama istrinya. Tapi tadi kalau fokusnya menuntut nggak ketemu. Maksud saya fokusnya memberi. Kalau memang suaminya itu ya sudah, Bi, nggak usah banyak ngomong, Abi cukup dengarkan saya. Ya Nabi aja kan sama Ibunda Aisyah nggak pernah nimpali. Nabi cuman iya, oh gitu ya. Belum tentu paham apa yang disampaikan istrinya. Belum tentu. Nah akhirnya kan gitu, itu solusinya. Jadi istrinya bilang, Bi, saya tahu kamu capek, tapi saya butuh didengarkan. Saya hanya butuh waktu 15 menit Abi. 5 menit saya akan ngobrol tentang keadaan, 10 menit rencana kita tentang masa depan, 5 menit saya ingin mengungkapkan tanda cinta sayang saya sama Abi. Nah, coba kayak gitu. Bisa dipraktikkan. Loh, iya bisa. Masalahnya kurikulumnya atau rundownnya itu nggak tahu suami, disangkanya kalau diajak ngobrol tuh waduh 2 jam nih, 2 jam nih. Nggak ada hasil pula. Nah, kasih tahu. Saya cuma 15 menit kok, Bi. Ya kalau lebih dimaafin ya. Tadi 5 menit perasaan ngungkapin. Saya capek loh Bi hari ini. Tadi beli gas susah amat gitu nyari-nyari. Gak apa-apa keluh kesah. 10 menit rencana masa depan. Gimana Bi? 10 kita proyeksikan untuk masa depan. 10 menit aja Bi. Besok kita ngapain? Terakhir ditutup dengan manis. Apapun ya Bi. Ya saya sayang sama Abi. Dah gitu ya. Sok dah tidur. Ya Abi tidur, mudah-mudahan besok speed lagi ya. Seneng banget tadi ngobrol. Ya masalahnya tadi kalau kita itu hanya fokus menuntut, nggak ketemu tadi, nggak ketemu. Apalagi kalau istrinya gengsi, ya nggak apa-apa. Jadi wanita itu agak murahan nggak apa-apa. Murahan bukan untuk murahan depan orang, tapi murahan di hadapan Allah. Karena apa? Membangun komunikasi itu harus ada yang ngalah. Jadi nggak apa-apa. Udah sah kok suami istri kok. Pepet suaminya. Jadi kalau suami lagi males ngomong, udah pepet. Nah apa? Tapi itu namanya hayyin. Kalau seandainya tidak bisa memberi, minimal tidak menyakiti, itu hayyin. Kalau nggak bisa memberi, minimal tidak menyakiti. Layyinun, lembut tutur katanya. Biqaulin layyinin, dengan perkataan lembut. Jadi penghuni surga itu mesti lembut. Ini orang yang terjaga hatinya mesti lembut. Dia misalnya bertutur kata dijaga. Basic yang pertama adalah as-sukut. Layyin itu as-sukut. Pandai tahu waktu kapan diam, kapan ngomong. Itu layyin juga. Jadi kita tahu kapan harus diam, kapan harus bicara. Ibunda Khadijah itu salah satu contohnya. Bagaimana Nabi datang tiba-tiba minta diselimuti. No comment. Fokus pada apa yang diminta suami dulu. Jangan mendebat suami. Siang-siang kok selimutan. Ini problem. Suami minta kopi. Kopi dulu, enggak usah yang lain. Dia minta kopi. Itu yang paling segerakan. Jadi itu kapan waktunya diam. Suami itu biasanya kalau pulang kerja, keluar dari luar rumah, itu mesti sudah penat. Maka healingnya itu ya dia masuk ke rumahnya, ketemu istrinya. Maka begitu Rasul minta diselimuti, Ibunda Khadijah nggak komen apa-apa. Ya udah, Nabi minta diselimuti, Khadijah selimuti, kelar udah. Apa yang dilakukan Khadijah? Diam, nggak ngomong apa-apa. Diam. Kemampuan seorang istri untuk diam itu masuk kategori layyin. Karena diam itu sama dengan kelembutan. Nah makanya Umi belajar diam. Kapan waktunya diam?
Iya bisa juga. Tapi kan kategorinya nih suami dari luar nih. Itu pokoknya fokus pada apa yang dia minta dulu, tidak banyak ngomong dulu. Nanti dengan sendirinya laki-laki akan cerita. Kalau memang perlu diceritakan. Kalau dia nggak cerita, tinggal kasih tahu, Bi, sabar ya Bi. Saya tahu Abi punya masalah, tapi sabar. Saya istrimu mendoakan di sini, mendukungmu insya Allah. Nah gitu kalimatnya. Jadi Nabi SAW itu setelah hilang rasa takutnya, baru dia cerita. Tujuannya apa? Diam itu adalah menciptakan suasana yang nyaman. Laki-laki itu butuh suasana yang nyaman untuk cerita. Maka akhirnya Nabi cerita. Tahu nggak? Saya begini. Saya khawatir dengan diri saya. Lalu baru Ibunda Khadijah komen, nasihat menguatkan. Wallahi la yukhzikallahu abada. Suamiku, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Itu kalimatnya. Jadi memang ini kalimat kategori lain. Yang kedua, selalu berkata yang positif. Diksi yang paling tepat. Nabi itu suka membuat suasana yang positif. Makanya qaulul layyin itu adalah perkataan lisan yang lembut, tidak kasar, penuh kesabaran. Terus apa lagi yang ketiga? Qaribun. Qarib itu dekat. Dekat itu jadi orang yang mampu membahagiakan orang lain. Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi SAW pernah bersabda, ahabbul a'mali 'indallah. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah sururun tudkhiluka ala akhikal muslim. Kebahagiaan yang kau masukkan kepada saudaramu sesama mukmin. Jadi amalan yang utama yang dicintai Allah itu membahagiakan orang lain. Tidak mesti materi. Memberikan kebahagiaan itu, kalau ada lagi kena masalah musibah, setidaknya memberikan motivasi, semangat, ya, nasihat kesabaran. Itu qarib. Intinya selalu hadir di setiap momen orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau lagi bahagia pun ucapain selamat, selamat ya. Janganlah kita itu membina rumah tangga, membina hubungan sosial. Kalau orang pondok menyebutnya wujuduhu ka'adamihi. Adanya tidak ada. Ada tapi tidak terasa kehadirannya. Makanya jadi orang yang membahagiakan orang lain. Terakhir apa? Sahlun, mudah, memudahkan urusan orang. Menjadikan urusan sulit jadi mudah. Yang mudah tidak dipersulit, minimal itu. Yang sulit dijadikan mudah, yang mudah jangan dibikin sulit. Itu sahal namanya. Jadi penghuni surga itu sifatnya gampang, memudahkan urusan orang. Entengan, dia misalnya diminta bantuan untuk ini, enteng dia, memudahkan urusan. Ayo, temenin saya dong beli baju anak, ayo. Tolong dong begini. Jangan merasa jadi itu amal luar biasa. Bahkan Nabi SAW bersabda, ini luar biasa. Beliau mengatakan li ayyam sia, sungguh aku berjalan keluar rumah ala hajati akhi, dalam rangka untuk menunaikan hajat saudaraku. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahra. Lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Jadi kita kebayang sekali sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali daripada sholat di tanah air kita. Sekali sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali. Kebayang kalau i'tikaf 1 bulan, pahalanya kayak apa dibandingkan amalan kita di tanah air kita, di negeri kita. Tapi ternyata Nabi mengatakan, saya berjalan keluar rumah, memudahkan urusan orang, menemani dia memenuhi hajatnya, pahalanya lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan.
Maka jadi orang tuh yang sahal, memudahkan urusan orang. Maka dalam hadis riwayat Imam Tabrani pula, bagaimana seseorang yang dia memudahkan urusan orang, membayarkan hutang. Ada amalan juga yang lebih baik dari i'tikaf di Masjid Nabawi. Salah satunya kalau ada orang berhutang yang ngutangin. Kalau ada orang ngutang nggak bisa bayar, ya dilunasin. Ada orang saudaranya terlilit utang sama orang lain, dibayarin, dilunasin. Itu amalan lebih baik dari i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan. Gimana? Jadi nggak usah uring-uringan ya. Nanti nggak dapat pahala. Jadi kalau ummahat sudah terlanjur meminjamkan uang, pahalanya ngalir terus. Minimal kita itu lagi investasi akhirat. Tapi syaratnya mulutnya diem. Kalau mulutnya gini nggak dapat. Justru dapatnya itu kalau sabar. Tabiatnya orang berhutang itu janjinya sebulan, tapi begitu sebulan lewat. Banyak yang kayak gitu. Nah, justru disitulah sudah tercatat pahala sedekah. Jadi kalau orang menghutangkan orang tuh dicatat setengah sedekah. Ketika deadline-nya sudah habis, dia sabar, maka dicatat sedekah penuh. Dan setiap detiknya pahala terus naik. Dan ketika dia putihkan hutang, pasti masuk surga. Nabi ngomong begitu, memutihkan hutang itu amalan yang memasukkan seseorang ke surga. Atau ada saudara kita yang dia itu punya hutang, terlilit hutang, kita yang bayarin, itu pahalanya tinggi banget. Dulu kami di pondok tuh ada santri dari Australia, saya sudah jadi ustaz. Karena dia orang Australia, maka tentunya punya uang banyak dari dolar Australia ke Indonesia itu rupiah ya. Konversinya itu luar biasa. Makanya dia minta catatan hutang seluruh santri dan catatan hutang seluruh ustadz. Mau dikumpulkan. Catatan hutang seluruh santri, bayar lunas sama dia. Catatan hutang ustadz, semuanya ada. Ustadz itu baru ngambil barang mahal lah, hutang, dilunasi. Sehingga di pondok nggak ada yang punya utang. Semua ustadz juga dibayarin. Cuma sayangnya saya nggak punya utang waktu itu. Semuanya itu dibayarin. Allahu Akbar. Loh, itu amalan lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Nah, mulai sekarang tuh tengok-tengoklah kanan kiri. Siapa tahu ada saudara kita yang punya utang nggak bisa bayar. Ini kasih tahu amalannya. Datangi orang yang punya utang itu. Kamu masih punya utang? Utang sama siapa? Utang sama si A. Dah diem aja. Maka datangi si A. Si A itu ngomong ke si A, si B itu punya utang sama kamu. Iya, berapa? Sekian. Gak usah bilang-bilang ya. Lunasi, saya lunasi. Gimana? Jangan bilang-bilang. Semua utangnya saya yang lunasi. Saya minta buktinya ya. Dah, tinggal nanti kalau si B mau bayar utang, bilang aja udah lunas. Gak usah bilang dari saya. Oh, itu amalan yang ngeri itu. Amalan mengerikan tuh Ustaz Muhammad. Hah? Ya asal dia tobat nggak apa-apa. Kalau dia tobat, asal dia tobat si yang utang itu, nggak apa-apa kita lunasi. Justru itu nanti menimbulkan hidayah lagi. Itu kalau amalan itu dilakukan, kata para ulama, selain lebih baik dari i'tikaf di Masjid Nabawi, Allah akan hindarkan bala dunia akhirat dirinya, anak cucu. Tapi diem-diem, jangan bilang-bilang. Ini berat, berat. Kadang kita beramal tuh pengen dikenal orang, pengen dikenal baik sama orang. Justru amalan itu luar biasa. Itulah sifat-sifat hati yang terpuji. Ya, tidak ada permusuhan, tidak ada iri dengki, fokusnya memberi, tidak menuntut, berkatanya lembut. Dia sangat dekat, ingin membahagiakan orang lain, bukan ingin bikin sedih, dan dia memudahkan urusan orang. Nanti insya Allah suatu saat kita akan bahas kiat-kiat supaya kita punya hati yang terpuji. Tapi tidak bisa sekarang.
Karena waktunya sudah jam 11 lewat. Sangat dapat pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi minta diberangkatkan ke perang Tabuk. Nabi tidak punya uang lagi untuk beli onta supaya dia berangkat. Maka kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, li'an adullu ala akhi. Saya bisa enggak mengajak saudara saya untuk bisa berinfak. Lalu dengan infak itu saya bisa berangkat berjihad di jalan Allah." Maka Nabi bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, termasuk tadi kita nggak bisa membantu dengan uang kita, kita ajak saudara kita yang punya uang untuk membantu, maka dapat pahala yang sama. Banyak amal soleh itu luar biasa. Makanya misalnya ummahat akhwat ngajak orang sedekah itu, kalau ummahat sebulan bisa ngajak orang bersedekah 1 juta, berarti sama nilainya ummahat sedekah 1 juta. Kalau ummahat tiap bulan bisa bantuin orang kaya itu perlu bantuan loh. Mereka tuh saking sibuknya, tidak cari-cari tempat yang berhak untuk menerima sedekah. Pokoknya asal-asal. Kalau kita sebulan dapat 1 miliar, maka sama dengan berinfak 1 miliar. Wallahu a'lam. Bagus ya. Itu salah satu di antara sifat orang yang ingin memberi. Ingin memberi itu tidak mesti dari tangannya, dia bantu orang lewat jalur-jalur yang lain.